channel aku. Kenalin, nama aku Nisa. Biasanya aku membahas mengenai keuangan, akuntansi, perpajakan, dan lain-lainnya yang mengenai berkaitan dengan usaha mikro, kecil, hingga menengah. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk para anak muda, mau lo gen milenial, gen Z, atau gen alpha. Gen alpha nggak mungkin, masih kecil juga ya. Nah, aku akan mengajak bagaimana sih caranya untuk bisa mengatur modal keuangan usaha. Nah, banyak nih alasan-alasan kalian nih yang random banget, yang bilang katanya aku bukan anak orang kaya, aku nggak punya modal. Ya udahlah, ikut aku kayak gini-gini aja, aku gaji jadi pegawai segini kayaknya cukup kok, aku nggak punya privilege, aku nggak punya relasi, aku mau hidup aman, dan lain-lain. Hei, bangun. Nah, kalau misalnya nih, aku dulu punya kepikiran waktu itu aku masih SMA. Ini aku flashback dulu ya. Jadi banyak banget kayak di otak aku tuh kayak mikir, kenapa ya di Indonesia itu banyak banget tingkat penganggurannya. Ya iyalah, karena peluang untuk usaha kan, ibaratnya perusahaan yang diciptakan aja itu kayak nggak seimbang sama jumlah penduduknya gitu loh, tahu kan? Nah, padahal di luar negeri sana ya, itu tuh kayak aku dulu mikirnya, oh keren ya, Singapura yang negaranya kecil ya bisa mengepres apa ya, bisa gimana caranya jumlah pengangguran itu, demografinya itu persentasenya lebih kecil gitu loh. Bahkan negaranya tuh dibilang tuh kecil gitu loh. Ini Indonesia tuh luas, terus alamnya juga bagus. Ini kok anak muda tuh kayak masih kepikirannya tuh, ya udahlah aku jadi PNS aja, jadi BUMN aja. Nggak apa-apa juga sih punya impian kayak gitu, cita-cita itu. Aku pun juga seperti itu waktu itu. Nah, aku mengajak untuk mengatur modal, kembali ke topik utama. Nah, mengatur modal ini gimana sih? Modal itu memang dari uang. Nah, uang itu hanya sebagai alat perantara. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian kumpulin, itu nggak harus usaha yang besar. Misal lo punya uang 10 juta, lo bisa kok bikin kedai es teh kecil-kecilan atau open PO. Misalnya kalian suka buat kue khusus, ini mau tahun baru ya, atau acara-acara tertentu, kamu bisa kok buka open PO kue. Itu bahan bakunya cuma berapa, tenaganya dari kalian punya skill apa, ciptain itu. Jadi kayak misalnya kayak contohnya tuh si Andi punya skill di IT, dia pinter banget nih ngoding. Ya akhirnya lo bikin aja, cari freelance yang jasa pembuatan pemrograman, udah deh jadi usaha kayak gitu loh. Kok alasannya banyak banget, aku nggak tahu ya, karena mungkin di teman-temanku tuh juga seperti itu ya. Aku nggak punya privilege, orang tua aku nggak kaya ya, kayaknya di dalam dirimu tuh nggak bisa untuk apa ya, ya masih agak di limit gitu loh. Nah, mengatur modal, nah kembali lagi mengatur modal, ketika modal udah utama di skill lo, nah kan dapat cuan tuh. Nah, usaha itu namanya usaha, modal itu dicatat. Nah, akhirnya itu namanya pendapatanmu. Nah, misalnya si Andi ini butuh pemrograman, butuh dong namanya listrik, ya kan, butuh dong namanya wifi. Nah, ketika biaya-biaya itu dicatat, jadi biar aku lari uangnya ke sini loh. Nah, ketika lo profit, kamu profit nih. Nah, itu tuh kayak kalian tuh berusaha beberapa persentase, mulailah 30% persentase dari labamu itu kamu ambil. Kamu juga di situ, karena aku di YouTube-nya video aku sebelumnya, aku selalu nyebutin kalian harus bisa menggaji diri kamu sendiri.
Nah berapa itu tergantung kamu mau ngambil berapa persentase sesuai dengan omset kamu. Tapi menurut aku itu tuh kayak flat aja. Misalnya si Andi punya usaha jasa, aku bikin program 10 juta, oh aku cuma butuh wifi listrik 500.000, anggaplah 9.500.000 dong. Ya udah, untuk aku ya gaji 5 juta dong, sisa 4 juta. Oh ya udah, ya ambil 30%-nya berapa, 1.200.000 ya ambil, tapi di kantongnya masing-masing gitu. Jadi nggak gini, oh ya udah gitu, jalanlah usahanya si Andi gitu loh. Begitu teman-teman. Jadi kayak kalau mengatur modal, menurut aku itu pertama di skill kamu punya apa, kebutuhannya itu di sekitar kamu apa. Yang ketiga, kamu mengatur keuangannya harus bisa pinter. Jadi mencari dan mengelola uang itu hal yang berbeda teman-teman. Nah itu yang aku sering baca di buku yang mengenai keuangan. Nah gitu dulu ya teman-teman. See you next time. Tolong kalau kalian dukung channel aku, like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye.